Foto dulu boleh Kak, sebelah sini 1, 2, 3. Oke. Atas, Itu dong. Belum mulai, ntar jam. Gue stok. Di WM, coba jam berikut. Nah, kamu limain dah. Oh ya. Ini mah lu nanya apa kek? Iya. Bisa? Udah begini buat. Mana? Dulu. Ya, Ada MC ya kan? Foto kayaknya bagus. Bapak mending pantat tuh geser ke kiri Bapak. Nah, makasih ya baik, Pak. langsung saja. Sebelumnya kita akan mengundang Dr. Mary Amelia SPOG dan juga Dr. Lira Panbuati SPA untuk bisa hadir bersama kita. Dan juga, saya panggil Dr. Mary Amelia SPOG dan juga Dr. Tiwi untuk bisa join bersama saya di sini. Dr. Tiwi, baik. Betul sekali dong. Oke, Lu cekung begini. langsung kita mulai saja ya. Selamat siang rekan-rekan media dan tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam press conference kelahiran putra kedua Ibu Zaskia Sungkar dan Bapak Irwansyah di RSU Bunda Jakarta. Hari ini bersama-sama kita menyaksikan sebuah momen penuh syukur dan juga penuh kebahagiaan. Perjalanan kehamilan ini merupakan hasil sinergi layanan komprehensif antara Morula IVF Jakarta dan juga RSU Bunda Jakarta yang menghadirkan integritas keahlian, teknologi modern, serta pelayanan yang sangat hangat dan berempati. Semoga momen ini tidak hanya menjadi kabar bahagia bagi keluarga, tapi juga membawa harapan bagi para pejuang garis 2 di Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Zaskia Sungkar dan juga Bapak Irwansyah untuk bisa berbagi cerita perjalanan mereka. Bagaimana Ibu Zaskia Sungkar dan Den? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya bisa berbagi hari yang berbahagia ini bersama kita semuanya di sini, dan kita juga mau mengucapkan yang pertama terima kasih banyak untuk RSU Bunda, untuk Morula, dan untuk dokter-dokter kita yang cantik-cantik yang di sini. Terima kasih banyak untuk pendampingannya untuk kami berdua sampai berulang akhir, dari mulai program kemarin sampai hari ini tuh nggak mudah ya, pasti banyak banget edukasi yang diberikan untuk kita yang awam sama apa aja kebutuhan kita selama program dan sampai melahirkan. Terus dokter ini juga luar biasa banget pendampingannya untuk sampai laktasi sampai hari ini, sampai tadi pagi ya masih terus berjuang supaya bisa mengasih dengan lancar. Dokter Mary juga makasih dari mulai IVF sampai hamil dan sampai hari ini tuh panjang banget prosesnya, tapi luar biasa banget. Makanya kalau insya Allah di tangan yang tepat dan ketika dokter itu mengeluarkan semua energi dan ikhlas ya ketika menjalani, kita juga pasien itu terasa dapat afirmasi yang positif terus gitu. Jadi ngejalanin program sampai melahirkannya juga kita tenang gitu. Nah ini penting banget kerjasama antara rumah sakit, pasien, dan dokternya gitu ya. Dan alhamdulillah itu yang aku dapetin sih selama aku menjadi pasien, dari mulai aku lahir di Bunda sampai aku melahirkan di Bunda. Jadi udah dari dulu ya itu selalu ada di Bunda, alhamdulillah sampai hari ini bisa putra kedua bisa lahir di sini dan semuanya lancar. Putra ketiga ya, insya Allah. Amin ya, Gimana dong?
Kalau dokter bisa berapa kali lagi dong? Lebih banget. Oke, mungkin dari Gen Keluasannya ada yang mau disampaikan gimana? Ya sih, alhamdulillah. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih udah ada di sini di hari puasa ini ya. Mukanya banyak yang lagi puasa sih kelihatan. Oke, apa namanya? Ya alhamdulillah senang banget ya bisa dapat anak lagi dan apa namanya kita program di tempat yang sama di Marula dan kali ini kita lahirnya di RSU Bunda. Ini karena pertama Dr. Mary bertugas di sini juga. Terus kedua kita banyak melihat teman, kita ngejenguk teman tuh di sini ya kamarnya nyaman ya, nyaman terus kayak ngerasa di rumah gitu. Ya udah akhirnya kita di sini gitu putusannya dan ya alhamdulillah berjalan lancar ya kelahirannya ya walaupun panik tapi ya alhamdulillah Yang paling siapa? saya panik banget jujur gitu, nggak tahu kenapa saya lebih panik yang kedua dibanding yang pertama karena mungkin yang kedua ini saya lebih ngeliat sih sebenarnya ngeliat lubang sobekannya gitu. Iya sobekannya ya, tapi alhamdulillah banyak dokter yang menenangkan dan pas keluar anaknya juga ya masya Allah ya ya kelihatan kayak apa alhamdulillah. Oke, Bang dan juga Desi Bangsa. Ini pas awal tahu ternyata program hamil kedua ini berhasil nih, positif hamil. Itu perasaannya gimana sih? Ya pasti seneng banget ya. Nah, awal tuh lanjutkan dibantu sama Dr. Reno, terus dibantu sama Dr. Mary dan apa Rigo FWA dan dulu kan itu kan perlu di lagi ya, perlu dikaji lagi. Alhamdulillah sih semuanya dikasih kelancaran dan ya pas tahu hamil lagi ya pasti sama lah senengnya kayak yang pertama. Senang banget gitu ya. Apalagi kalau nambah lagi kan ya. Iya. Kita masih punya satu yang belum. Masih ada. Jadi berapa ya? Lagi gitu. Baik, saya mau ke Dokter Mary. Dokter, mungkin bisa dijelaskan sih dok, bagaimana pendekatan dan juga monitoring evaluasi medis yang dilakukan sejak tahapan program hamil hingga kehamilan trimester terakhir. Ya, halo selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, yang jelas untuk mempersiapkan kehamilan tentu nggak yang ujuk-ujuk hamil nggak ya. Untuk kasus seperti Ibu Zaskia dan Bapak Irwansyah ini ya tentu dipersiapkan dulu sebelum program, minum vitamin, olahraga dan juga pada saat program juga tentu diawasi dengan baik, dipersiapkan juga sebelum kita melakukan tanam embryo supaya semuanya kondisinya baik. Dan tentunya juga pada saat trimester 1, 2, dan 3 ada parameter-parameter khusus yang kita kerjakan sehingga kondisi ibu dan bayinya dalam kondisi yang sehat. Ya kita sih harapannya sebenarnya waktu itu awalnya kalau bisa due date-nya mirip-mirip tanggal lahir papanya ya di awal Maret, tapi ternyata dalam berjalannya waktu ternyata bayinya minta lahir lebih cepat. Yang ditandai dengan kontraksinya udah terus-menerus dan ternyata bayinya juga udah mulai ada pembukaan. Ya tentunya kita lebih melihat aspek bayinya. Kalau bayinya udah ngasih tanda pengen keluar dan juga kita lihat tanda-tanda kematangannya sudah cukup, ya sudah kita lahirkan seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Mary. Saya mau ke Mang Deski lagi. Sebenarnya apa sih yang tadi kan Desi Masa sempat sampaikan ya, kami menjalankan program dengan tempat yang sama kayak gitu. Apa sih dasar yang bikin Des dan juga Mam menjalankan program yang kedua ini di Marula kembali? Ya pasti track record yang modulnya juga ya sama pengalaman kita pribadi kan sangat memuaskan
dan apa yang aku rasain sendiri gitu, maksudnya kayak informasi yang diberikan ke pasien tuh sangat clear banget. Jadi kita dibikin tenang, karena menurut aku kan salah satu kunci kita program itu berhasil, kita ini juga merasa nyaman dan tenang sih. Jadi apa ketika informasinya itu dapat dan kita dapat informasinya puas juga, insya Allah kan jalannya lebih lancar. Dan secara teknis menurut aku embryologisnya bagus ya. Jadi semuanya dari dokter-dokternya gitu semuanya bagus. Jadi ya kita sebagai pasien sih ngerasa lebih yakin aja juga gitu loh. Dan banyak juga kan kayak mungkin lihatnya dari sisi tingkat keberhasilannya juga tinggi. Sama Romil dengan Dokter Eno maupun dengan Dokter Mary ya, Amin. Jadi kalau yang temuan Dokter Mary gimana? Apa kontrol hamil mungkin dengan Dokter Mary? Ya alhamdulillah kuat kuat, karena maksudnya gini, kalau aku tipe yang gak yang lain sebenarnya mungkin nggak sih tipe yang lain lebih nurut ke dokter. Jadi kalau menurut aku dokternya udah ngasih informasinya cukup, ya aku udah mengerti, ya udah gitu, karena aku nggak mau terlalu banyak banget tahu nanti jadi stres. Jadi mendingan kayak udah aku yakin dokter itu udah lebih tahu yang terbaik. Mungkin kalau beberapa pertanyaan dari kita yang cukup untuk informasi kita sebagai orang awam aja gitu loh. Tapi karakter pasien beda-beda. Pasien Tapi beda. iya, maksudnya kayak ya kalau aku benar-benar nggak panikan mudah-mudahan. Apa namanya? Jadi mungkin kalau dokter di Wagela rata-rata semuanya insya Allah bisa mengisi kebutuhan informasi yang dibutuhkan sama pasien untuk reduce rasa panik. Terus mungkin yang ada pengen tahu lebih, kalau aku lebih nggak usah terlalu banyak tahu, ngejalanin aja. Baik, Mam. Nah, Dokter Mary mungkin akan memvalidasi jawaban dari Mbak Desya. Tapi sebelum ke Dokter Mary, saya mau ke Dokter Tiwi dulu nih, karena berkaitan dengan kelahiran dari Urwah Muhammad Syahki, ya betul ya. Nah, Dokter Tiwi, pada saat Urwah ini lahir, gitu ya, itu kondisinya bagaimana, Dok? Terima kasih. Saya terima kasih ya dipercaya untuk yang kedua kali mendampingi. Terima kasih. Sebetulnya saya sendiri yang kaget awalnya ya, karena saya pikir juga Maret ya, waktu itu Saskia bilang kapan lahirnya Maret gitu kan. Jadi saya juga siapnya Maret sebetulnya. Begitu Dokter Mary telepon saya, nah saya terima kasih nih Rumah Sakit Bunda ini ya. Saya sudah 25 tahun di sini. Mungkin kolaborasi Objin dan dokter anak itu nggak banyak rumah sakit punya, tapi rumah sakit kami itu adalah rumah sakit yang mungkin di situ poinnya kenapa jadi kayak nyaman, karena kita punya kerjasama yang sangat erat. Nah, jadi saya ditelepon oleh dokter Objin justru. Nah itu ya, jadi biasanya kan leadernya dokter Objin, tapi kami dokter anak mempunyai tempat yang sangat berarti di sini, gitu ya, benar-benar sebagai partner. Untuk kelahiran ini sebetulnya agak berbeda dari Ukasya, karena yang Ukasya kan 38 minggu, yang ini 36 minggu, gitu ya. Jadi saya, wah 36 minggu, saya general pediatrician, saya bukan neonatologi. Jadi saya biasanya mendampingi yang tidak ada masalah. 36 minggu itu yang kita khawatirkan adaptasi yang terganggu. Semua dokter anak kalau terima 36 minggu, kita harus siapkan sesuatu yang nanti mungkin terjadi. Nah, enaknya lagi di rumah sakit ini karena sudah dapat telepon langsung dari Objin. Jadi saya bertanya, kondisi ibunya gimana? Oh, ketubannya sedikit, sudah dapat pematangan paru. Nah, kita juga timnya harus siap. Jadi waktu saya sebelum dilakukan operasi, saya lebih pagi datangnya dari dokter Mary untuk memastikan kalau nanti ada apa-apa nggak kaget. Apa-apa itu adalah saya minta didampingi oleh perawat yang bisa membantu saya kalau ada gangguan adaptasi. Yang paling sering itu paru, ya waktu itu. Terus kemudian yang kedua, semua ibu itu kepengen skin to skin contact atau IMD. Semua tahu kan ya, inisiasi menyusui dini.
Nah itu kalau bayinya kecil itu kadang-kadang kita nggak berani. Nah, mungkin jadi mungkin dengan doanya ayahnya Abi Dirwan, ya namanya Abi Dirwan. Saya koreksi. Jadi artinya itu buat kita juga energi. Jadi sebetulnya sama-sama. Doa yang kuat waktu itu ibunya Kia telepon, saya bilang kalau ibunya ada masuk aja. Karena kami dokter bagaimanapun juga perlu doa-doa itu. Ya, jadi kita jadi bayinya walaupun tidak besar 2,6 ya, itu nanti susun pasti jadi 25, 24 lah. Itu kita bergeraknya. Kenapa jadi kayak wajib banget dokter ini datang? Tentu saja saya mau memastikan bahwa bayi itu yang kita mau hanya kasih ASI. ASI itu kan gampang-gampang susah. Ya, kalau nggak kita kasih tahu benar, nanti di rumah dia kuning lah, nanti dia berat badannya turun. Jadi kita memang harus agak cerewet sedikit supaya kita dapat bayi yang tumbuh sama seperti di dalam rahim, 30 gram per hari. Nah sekarang dia masih turun, ya jadi 5% turun dari 26 jadi 25 sekian. Besok bisa 24. Itu yang saya minta latenin. Ya kalau dia susah, oke, perah. Tapi kalau bisa, nempel. Gitu. Mungkin itu yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman media bisa menyampaikan ke masyarakat. Rumah sakit ini juga menerima BPJS. Buat kami semua ibu hamil adalah selebriti, gitu ya. Jadi artinya bagaimanapun juga bayi itu sama artinya buat kita, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewi. Ini yang kedua kita kolaborasi nih dok sama Dokter Mary juga. Oke, dokter mungkin tadi lanjut ya dok ya, mungkin mau memvalidasi dan juga pertanyaan selanjutnya dok, manajemen program hamil yang mungkin diterapkan terhadap itu seperti apa dok? Iya, sekali lagi kalau hamil dengan program hamil itu pasti beda ya. Dapatnya aja udah susah ya, beda sama pasien-pasien yang mungkin sekali berhubungan aja udah langsung jadi. Hamil dengan program IVF atau bayi tabung itu dapetnya susah, perjuangannya susah, jadi tentu paniknya juga beda. Makanya di Imorula itu kita kerjasama tuh dengan timnya, jadi saya nggak sendiri, ada suster koordinator yang selalu mendampingi pasien. Jadi kadang-kadang pasien nggak nanya ke saya, tapi nanya suster. Nah itu salah satu untuk manajemen stres pasien. Jadi kadang-kadang aduh enak nih WA dokternya nanti ganggu atau segala macam. Karena kadang pasien itu lebih takut karena melihat TikTok, media sosial. Yang dibaca soalnya bukan buku, sekarang tuh yang dibaca adalah media sosial. Nah itu bikin panik. Kadang-kadang pertanyaannya tuh kadang-kadang aneh-aneh. Boleh nggak sih dok makan singkong? Boleh nggak sih dok makan apa ya yang nggak jelas ditanyakan di tengah malam. Jadi kadang-kadang itu pasien suka bikin panik sendiri. Bapaknya ditanya juga panik. Nah itulah kalau di Morula kita punya tim namanya suster koordinator. Itu sangat-sangat penting, akan membuat pasien lebih tenang dan juga itu akan mendampingi dari awal program sampai dengan melahirkan biasanya. Nah itu adalah salah satu untuk manajemen stres. Lalu kalau ditanya lagi apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya bayi itu baik, ya tentu dengan keilmuan dan tim bunda yang kuat. Karena di bunda itu jujur kita punya kurang lebih ada 40 dokter kandungan di sini dengan 5 subspesialis yang lengkap. Jadi pasti ya Zaskia ini juga akan menjalani pemeriksaan NIPT, pemeriksaan darah yang lengkap, juga ada pemeriksaan OSG feto maternal untuk melakukan screening, jadi aliran darah dan lain-lain. Kita melihat adakah kecacatan pada bayinya dan juga semua kita lakukan screening lengkap. Ya tentunya juga pemberian vitamin dan lain-lain. Jadi ya itu semua diharapkan supaya tumbuh kembang bayinya juga baik dan juga kesehatan ibunya juga baik. Seperti itu. Satu lagi mungkin dok, untuk Mam Zaskia ini apakah dilakukan PGT dok? Ya, mungkin PGT itu buat yang tanya-tanya itu apa sih? PGT itu adalah teknik pengecekan kromosom atau pengecekan genetik. Jadi sebelum calon bayi itu kita tanamkan ke seorang rahim perempuan, kita bisa melakukan pengecekan kromosom dulu untuk mengetahui apakah calon janin yang akan kita tanamkan ini kromosomnya sehat atau enggak, ada kecacatannya enggak. Kalaupun ada kecacatannya kita bisa tahu catatannya itu levelnya ringan, sedang, berat, dan layak ditanamkan ke rahim seorang ibu atau tidak. Dan ya pada beberapa kasus ya kita diizinkan untuk melihat genetnya apa. Jadi pada kasus Kia ya memang sudah dilakukan PGTA. Dengan dilakukan PGTA jadinya
ya gendernya dari awal itu apa. Dan ya oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui PGTA-nya baik, ya angka daripada keberhasilan kehamilannya ya oleh karena itu jadi lebih tinggi. Luar biasa. Terima kasih Dr. Mary. Nah, kita lanjut lagi ke Mama Zaskia dan Abi Irmansyah. Perjalanan persalinannya nih, proses persalinannya dengan metode painless delivery. Itu sebelumnya tahu nggak sih kalau persalinan dengan metode itu memang? Iya, di waktu tanya juga sama ya. Jadi hari pertama udah bisa langsung ya pasti rasa sakit itu masih ada ya gitu. Cuman balik lagi karena painless, jadi memang lebih mengurangi rasa sakit dari yang mungkin operasi sesar yang umumnya yang sebelumnya gitu dengan metode yang lain. Nah di sini itu berasa banget sih, karena jujur itu yang ditakutin sama mungkin semua ibu yang mau sesar ya, karena setelah itu kita harus nyusuin, harus banyak gerak juga kan untuk ngurusin babynya gitu. Pastilah juga pengen bonding, pengen segala macam. Tapi kalau misalnya sakitnya masih tinggi banget kan kayaknya sulitnya. Cuman di sini alhamdulillah pengalaman dari anak pertama sih alhamdulillah langsung bisa hands on. Artinya memang dilakukan itu ya, sehingga di hari pertama itu harus bisa gede ya. Balik lagi bidan-bidannya juga berpengaruh ya. Di sini tuh bidannya aktif gitu. Jadi bolak-balik kita kan selain ngomongin dokter anak juga bidannya juga di sini pantau terus gitu. So nanti kita belajar coba jalan-jalannya, coba pipis ya gitu. Itu kan semua didampingin gitu. Jadi kita merasa sangat terbantu dan semakin pikiran itu semakin positif aja. Harusnya dengan adanya metode painless delivery ini di RSUD Bunda itu bikin suami lebih tenang. Nah, paling asik gimana perasaannya Abi ketika proses persalinan? Kalau tadi kan mungkin lebih tegang infonya gitu ya daripada sebelumnya. Iya, mau pakai apapun sebenarnya pasti tergantung semuanya kalau buat laki-laki, karena akan takut ditinggalin juga gitu kan. Cuma dengan proses painless ya memang Zaskia juga hari pertama pun udah bisa berdiri gitu. Terus hari kedua udah bisa mandi, malah udah gendong bayi gitu. Itu sih kelebihannya. Jadi kalau kata teman-teman yang pernah ngelahirin juga tuh pas jenguk, kok udah bisa jalan, kok kayak yang lahir normal sih gitu. Ya alhamdulillah. Ya terus aku juga tanya juga ke Zaskia, ini gimana, sakit nggak? Ya sakit sih, cuma ya nggak terlalu masih bisa ditahan gitu. Ya alhamdulillah. Ya, dengan kayak gitu kan yang bisa ngerasain sakit kan soalnya Zaskia. Ya dengan kayak gitu ya aku jauh lebih tenang pasti. Artinya kan setelah persalinan ini dilakukan IMD ya, namanya inisiasi menyusui ini ya. Dokter Tiwi, pentingnya seberapa penting sih IMD itu dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi inisiasi menyusui dini itu sangat penting karena dengan kan di bayi itu ada namanya refleks primitif ya. Refleks primitif itu refleks mencari puting, refleks menyisap gitu ya. Nah, dengan inisiasi menyusui dini yang punya syarat bahwa bayi itu harus bagus. Nah, itu yang Urwa itu sebenarnya itu yang kita ragu-ragu di awalnya karena bilangnya 36 minggu. Tapi dengan dia adaptasinya cukup baik, skin to skin kontak sampai dia menyusu itu kemarin di maksudnya sampai ngisep ya sampai ngisep ya. Jadi artinya skin to skin kontak itu biasanya perlu waktu sekitar 20 menitan baru dia bisa nyusu. Kembali lagi karena saya bekerja di Rumah Sakit Bunda Jakarta, dengan bangga saya bilang bahwa di sini inisiasi menyusui dininya itu nggak boleh buru-buru ya, jadi nggak boleh ditaruh terus udah gitu, karena itu akan menyulitkan menyusui bayinya. Jadi dengan kita lama gitu, jadi kita pesan sama Zaskia juga, walaupun udah di kamar banyakin aja ditaruh di dada, karena yang tidak berubah nanti kalau pulang adalah dada ibu atau dada bapak. Artinya dia bisa mencium baunya.
karena perubahan, misalnya dia di mobil, terus nanti di rumah itu dia berubah. Tapi kalau nggak ada ibunya atau nggak ada ayahnya, suara nafas ibunya, suara jantung ibunya itu adalah lingkungan yang membuat bayi itu nanti di rumah mudah-mudahan tidak rewel. Itu seperlu itu inisiasi inklusif ini. Dan katanya 2-3 minggu pertama itu kalau 30 minggu sampai 40 minggu itu dia perlu banget gitu. Ya jadi satu siklus itu minimal 1 jam. Kalau bisa lebih panjang lebih baik. Sampai umur 40 minggu ya, jadi umur sebulan ya kurang lebih. Biarkan aja dia di situ, biar dia tumbuh dengan baik. Oke, baik, terima kasih Dr. Tiwi. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan, boleh? Silakan. Selamat siang. Saya kan menanya ke Dr. Ferry apa namanya kesulitan menangani yang putra kedua ini seperti apa mungkin dari proses dari awal sampai kesulitan menangani ini seperti apa dibandingkan anak pertamanya, tantangannya? Kesulitannya udah ada sih ya kan urut sih ya, urut juga maksudnya kesulitannya karena kebetulan sibuk aja ya, jadi kadang-kadang jadwal prakteknya harus jadwal kontrolnya harusnya sebulan sekali ya, jadi 2 bulan sekali karena kesibukannya. Tapi di antara kesibukan itu nurut misalnya kalau ayo harus makan daging, ini harus dinaikin nih supaya nggak anemia, gitu aja sih. Tapi kalau mungkin kehamilan kedua sudah ada polanya ya terbentuk, kalau hamil tuh harus makan apa yang harus dihindari gitu. Itu aja ya kayaknya ya, karena emang kebetulan juga banyak traveling juga, karena hamil ini kayaknya ngidamnya traveling ya kan, ngidamnya bukan makanan ya, stresnya mual-muntah, kalau ketemu saya mual-muntah banget, tapi habis itu kalau dikasih surat tebal hilang, obatnya nggak keminum. Jadi emang kalau kayaknya hamil ini begitu kia traveling tuh hilang semua segala stres, mual-muntah. Tapi untuk kesulitan nggak ada sih, nurut aja ya. Ya. Jadi, boleh? Pertanyaan buat dia sama teman-teman, nama anaknya, terus panjang, beratur, sama itu, terus mengaknai nama, tapi nama itu sendiri seperti apa? Bapaknya namanya Urwah Muhammad Syafi'i. Lahirnya itu berarti 2,6, panjangnya 47. Kalau artinya sendiri Urwah. Jadi Urwah tuh kan anak pertama kita Ukasha, anak kedua kita Urwah, maksudnya Umairah, terus ketiga Urwah. Nah, Urwah itu salah satu sahabat juga. Nah, beliau ini salah satu sahabat yang jago marketing, jago berdagang gitu. Ya sekilas iya di zaman Rasulullah SAW gitu. Jadi Urwah tuh, jadi ceritanya tuh dulu Rasulullah SAW pernah meminta Urwah untuk membeli kambing, terus beliau ambil uangnya sampai akhirnya dia ke pasar. Setelah ke pasar, beliau beli kambingnya. Dengan negosiasi beliau bisa dapat kambing itu, dan akhirnya kambing itu dengan harga yang Rasulullah SAW kasih dengan negosiasi itu gitu. Nah, sampai akhirnya 1
ekor kambing itu dibawa, buah kambing itu dibawa dan satu-satunya itu dijual sama beliau dengan harga yang uang dari Rasulullah SAW gitu. Jadi beliau bawa kambing dan uang yang sama dengan ke Rasulullah SAW, terus akhirnya ini Rasul, ini kambingnya, ini uangnya. Nah, kan ini uang buat beli kambingnya. Iya, ini ya dengan proses itu ya saya bisa kembali uang dan kambing. Cerdas dalam mengambil momen dan insting bisnisnya kuat gitu. Bisa menyenangkan Abi juga gitu berarti ya, Abi ya. Oke. Assalamualaikum, Kak Iwan, sebelumnya selamat semuanya lainnya. Ini pertanyaan aku bisa dijawab sama Kak Iwan atau sama dokter. Kita kan tahu di kehamilan pertama Kak Kia sangat berjuang ya Kak ya, karena juga dari oleh kesehatan dan lain-lain. Nah ini di kehamilan selanjutnya kosong berapa tahun, terus mengapa akhirnya berhasil lagi itu dan memilih tetap IVF? Mungkin karena ada gangguan kesehatan lagi atau bagaimana kita? Atau dokter boleh dibantu? Terima kasih. Kalau aku memang harus IVF ya, waktu itu aku pernah cerita karena saluran tubuh kan udah diangkat dengan dua-duanya, jadi memang harus melalui proses IVF itu baru bisa hamil. Cuman kalau yang kenapa jaraknya sampai 5 tahun, sebenarnya kayak kesiapan aja sih sampai kayak mikir untuk memulainya tuh pengen gitu, tapi buat memulainya tuh memang harus, tapi udah semua takdir Allah ya, tiba-tiba dipertemukan dengan Humaira, karena kepikiran mau nyusul Humaira kan gitu, jadi ada kayak ada triggernya gitu, ayo deh harus program langsung mulai. Cuma dari masalah regisi dan kenapa tuh ini? Iya, jadi memang ya ada beberapa pasien memang yang misalnya yang pertama bayi tabung, yang kedua ada juga yang ternyata bisa alami gitu ya. Dan memang pada kasus ya ini memang kasus yang harus IVF lagi karena kebetulan ada sudah dilakukan pengangkatan kedua tuba karena ada penyakit waktu itu. Kalau tidak ada tuba ya tentu sperma nggak bisa lewat, sehingga untuk kehamilan berikutnya memang harus menggunakan bantuan daripada IVF. Kalau untuk kenapa jaraknya memang dikembalikan lagi ya ke pasien ya, karena untuk hamil itu nggak cuma kesiapan telur dan sperma, tapi kesiapan mental itu nomor 1. Jadi kalau ibunya sudah siap hamil ya kita tinggal tunggu untuk kedatangan ibunya untuk program hamil. Berarti masih ada embrionya. Tadi katanya masih ada. Iya, bocorannya ada. Tetapi kapan ditanam itu nanti adanya. Jadi jumlah sahabat kali ya. Jumlah sahabat ya. Jumlah sahabat ya. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Akhirnya Kak Iwan mungkin mau nanya terkait struggle dari proses IVF sampai mungkin mengandung anak kedua seperti apa, sama struggle-nya sendiri saat melahirkan sendiri. Ini mungkin proses cesarnya sendiri kah atau seperti apa mungkin kenangannya dong, sama Kak Iwan juga katanya kan untuk anak kedua ini sangat panik. Nah paniknya itu seperti apa sih? Apakah mungkin ada trigger trauma sendiri ataukah mungkin panik ada kendala-kendala yang dialami oleh Hakim? Terima kasih. Ya, yang ini mungkin kayak lebih nggak prepare aja sih pas lahiran tuh, tiba-tiba kan disarankan untuk ya udah nih kayak bayi udah mulai pagi seperti dokter ceritain gitu, jadi kita pulang packing langsung balik lagi ke sini malamnya itu, jadi kayak hari ini banget nih gitu. Tapi memang udah ngobrol kan panjangnya sama dokter baiknya gimana gitu, udah karena memang kondisi jadi ya sudah lebih cepat dan lebih baik. Terus kalau operasi mungkin dokter aja Iya, mungkin yang untuk digarisbawahi memang kalau bisa setiap persalinan itu melewati cukup bulan ya dokter Billy. Cukup bulan itu definisinya adalah melewati 37 minggu. Nah kemarin tuh Kia 36 minggu 4 hari. Nah kenapa sih kok bisa maju? Nah ternyata ini bayinya kontraksi terus. Sudah kontraksi, udah dikasih obat pun masih kontraksi. Ternyata waktu kita cek sudah mulai ada pembukaan.
sebenarnya mempunyai insting alami ya. Kalau dia sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi di dalam kandungan, dia akan mencetuskan kontraksi alami yang tidak bisa ditahan walaupun sudah kita kasih obat. Dan didukung juga dengan kondisi air ketuban yang sudah mulai berkurang. Oleh karena itu kita diskusi, ini kondisi bayinya kalau kita biarin kayaknya gak bakalan naik juga berat badan bayinya. Kita sudah matangin paru-paru bayinya, kayaknya dia udah minta keluar deh. Oke, kita sepakat, kayaknya gak ada yang perlu ditunggu lagi. Dengan backup tim dari dokter anak, suster, dan juga semuanya, makanya kita putuskan untuk dilahirkan di 36 minggu 4 hari. Nah, memang kalau yang mungkin rekan-rekan sekalian tahu, memang rata-rata, saya termasuk yang lahir di Bunda ya, dokter TV, saya merasakan sendiri memang lahir di sini cukup painless delivery ya. Mau lahir normal atau mau lahir sesar, saya pun setelah sesar 6 jam tuh pasti langsung bisa jalan. Jadi kalau ditanya metodenya ERAS, iya, metode pembiusannya adalah ERAS. Yang artinya dokter anestesi itu punya sistem racikan pembiusan yang mungkin rahasia ya. Saya juga nggak tahu sistemnya, saya dokter anestesi nggak ada di sini. Yang akhirnya membuat pasien itu lebih cepat pulih sehingga lebih cepat jalan. Kalau pasien lebih cepat jalan, diharapkan ASI-nya lebih banyak ya dokter Tiwi. ASI-nya lebih banyak, penyembuhan luka lebih cepat sehingga ibunya juga cepat pulang. Nah itu target atau tujuan daripada rumah sakit ini ya dokter Tiwi. Nah jadi kalau ditanya ERAS, iya coba seperti itu. Nah karena kita sudah prepare ya dari awal, kita sudah antisipasi, enggak syukurlah. Jadi dari awal karena juga kita udah matengin paru-paru bayinya, dan tentu pada saat sebelum dilahirkan ya tentu saya juga udah USG bener-bener ya, bener-bener kayak ini bisa saya boleh lahirkan. Nah dari tanda-tanda maturitas atau kematangan bayi, saya melihat bayinya sudah cukup matur untuk bisa dilahirkan. Nah, karena itu kita tidak perlu sampai mendatangkan tim dari dokter ICU bayi. Tapi kalau saya lihat dari USG kok kayaknya tanda-tanda imatur atau belum matangnya itu sudah ada atau sudah tampak, atau kayaknya harus butuh backup NICU deh. Kayaknya saya juga pasti akan mendatangkan tim dari NICU untuk menangkap bayinya. Itu. Tapi karena kayak saya lihat dari pemeriksaan USG sudah cukup aman, sudah kematangan paru, jadinya dirasa tidak perlu, dan ternyata syukurlah memang pada saat dokter Tiri tangkap bayinya juga tidak perlu ya. Sama ini sih Pak, pas setelah lahir juga makanya alhamdulillah senang banget tidak perlu dokter ini lagi gitu, cepat gitu proses. Terus diedukasi dulu ibunya masalah untuk skin-skinnya gitu kan ke bapak ini, karena udah lama ya, udah 5 tahun yang lalu. Jadi diingetin lagi gitu supaya, karena kan balik lagi setelah lahir dengan kondisi yang mungkin kita ada khawatir karena belum cukup bulannya, dengan skin-skin itu bisa cepat asinya tuh yang nanti akan memperbaiki ya. Jadi kayak dokter Wadi bilang ini kita bikin anaknya di luar gitu. Ya udah, alhamdulillah dokter Wadi datang pagi-pagi, terus edukasi lagi, kita jadi recall lagi kan. Oke, waktu itu skin itu lama, enaknya kalau di situ tuh nggak langsung cepet-cepet babynya diambil dari ibunya gitu. Jadi tetap selama mungkin bisa di aku, habis itu ke bapaknya, udah habis itu alhamdulillah asinya lancar banget. 5 jam ya, hilang paniknya. Iya panik. Kalau soal panik, aku panik dari awal juga sebenarnya udah panik, dari UKSA pun aku sebenarnya udah panik. Cuma ini tuh jadi paniknya tuh karena aku benar-benar melihat dari bawah, kan bayinya di bawah tuh pas lahir, sebelum bayinya dibawa ke bawah ya kan. Terus dari yang bayi bisa aku ngeliat gini, oh my god itu bawah. Maksudnya saya tanya tuh kan masih kebongkar gitu. Gimana sih ya kan? Terus apa bertanya? Aku mesti ke ibunya apa ke anaknya? Padahal aku pernah ibu kasih ya dikasih tahu gitu, harus ke anaknya dulu segala macam bla 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 gitu. Tapi aku harus ke ibunya apa anaknya? Ya ke anaknya. Tapi karena aku panik lihat Kia gitu. Terus sampai aku ke anaknya, terus sudah aku gunting sayur besar, bisa aku Kia lagi ya nggak apa-apa kan? Sampai ya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Beneran kan? Jangan gigil. Enggak. Jadi bedanya operasi yang Ukasha sama ini tuh, yang waktu Ukasha tuh dia sempat menggigil. Nah ternyata katanya menggigil itu tuh bahaya juga buat ibunya.
jadi kayak mastiin terus gitu lagi ya mau iya nggak ya. Nah, itu yang bikin aku panik sih gitu. Tapi alhamdulillah semua yang ada di situ bikin aku tenang gitu, kayak mulai dari dokter maupun susternya gitu. Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Namun sebelum kita benar-benar tutup, itu kami mengundang Bapak Sony Adi Nugroho selaku Chief Operation Officer PT Morula FPM Indonesia untuk memberikan silakan Pak Sapri. Terima kasih ya. Pak Galuh mungkin para dokter. Kanan 23. Apa itu nge-freeze pas nama-nama yang ngasih nama foto gue jangan boyang-boyang mulu kan. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media dan juga para rekan yang berkenan untuk hadir menyaksikan press conference setelah kita putra kedua dari Mabes Soka dan Dewasa. Saya selaku MC pada hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tadi ada lupa lagi. Iya, yang menambah. Copotin deh. Ini nih. Ini banget ibunya ya. Yang gondrong. Siapa? Jangan ini dapat. Oke, makasih. Kanan boleh kanan. Kanan, kaki oleh kaki ya. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Jauh, 1, 2, 3. Makasih Kak.